Baik Umi, di hari ini kita akan belajar mengenal sosok Ummahatul Mukminin yang ke-6 ya Umi ya. Sudah yang ke-6 Masya Allah, yaitu Hindun binti Abu Umayyah atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ummu Salamah ya Umi. Beliau yang dikenal pula sebagai sosok muslimah mukminah, jujur, setia dan juga sabar. Meskipun berasal dari keluarga Quraisy yang terpandang dan disegani pada masanya ya, tidak menjadikan beliau dan suaminya luput dari siksaan kaum Quraisy setelah memeluk Islam. Dan bagaimanakah kisah beliau selanjutnya ya, sehingga Allah pilihkan beliau menjadi salah satu Ummahatul Mukminin. Baik, tafadhol Umi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar radioku, sahabat radioku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita segala kebaikan. Amin. Dan semoga Allah terus membimbing kita untuk bisa sambung dengan orang-orang yang Allah cintai. Amin. Khususnya kepada kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah terus menambahkan di hati kita cinta dan rindu kepada beliau. Dan bukan hanya kepada beliau, tapi juga kepada siapapun yang dekat dengan beliau, keluarga beliau, sahabat beliau. Dan semoga Allah berikan kemudahan kita untuk selalu menjaga syariat beliau. Dan semoga Allah terus mencintakan kita kepada semua yang beliau cintai. Dan semoga ini bisa menghantarkan kita kepada kemuliaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa sahabat radioku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena kita diberi kesempatan kembali untuk bisa belajar bersama untuk semakin mengenal orang-orang yang dekat dengan kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Dan juga seperti yang tadi Nadia sampaikan, kita masih berada di momen bulan Syawal ya. Jadi masih suasana lebaran yang sedikit berbeda ya. Biasanya hari-hari gini kita masih belum mulai siaran dikarenakan biasa jatah keliling ziarah kepada keluarga, tapi subhanallah nih berkah corona ini jadinya siarannya bisa semakin istiqomah insyaallah. Jadi akan selalu ada banyak hikmah kebaikan dari setiap ujian yang Allah berikan, asalkan kita mau merenunginya, mau mensyukuri semua nikmatnya, bukan hanya melihat musibah sebagai suatu musibah, tapi kita jadikan itu jalan untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap musibah akan terasa indah insyaallah. Insyaallah. Baik, kita di sini akan kembali melanjutkan tentang mengenal lebih jauh sosok Ummahatul Mukminin ya. Para Ummahatul Mukminin, wanita-wanita mulia, wanita-wanita solehah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi paling mulianya manusia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan kita berharap dengan kita semakin mengenal beliau-beliau, maka semoga Allah bimbing kita untuk menjadi wanita-wanita solehah, khususnya para ummahat ya, para wanita, para akhwat. Dan bagi para suami doa juga nih, dengan semakin istrinya nanti kenal dengan wanita-wanita mulia di sekitar Rasulullah, maka semoga dibimbing menjadi istri yang solehah, ibu yang solehah insyaallah. Baik, selanjutnya setelah kita pertemuan terakhir membahas tentang Ummul Mukminin Sayyidah Zainab binti Khuzaimah atau yang dikenal sebagai Ummul Masakin ya, ibundanya orang-orang miskin. Dan beliau memang Sayyidah Zainab binti Khuzaimah adalah istri Rasulullah SAW yang wafat, termasuk istri yang wafat sebelum wafatnya Nabi. Sekarang kita masuk yang ke-6 ya, istri Nabi yang ke-6, yaitu Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Kita katakan nama beliau adalah Hindun binti Abu Umayyah ya, binti Abi Umayyah, bintu Abi Umayyah. Jadi Hindun bintu Abi Umayyah. Ada mengatakan bahwa namanya adalah Romlah, akan tapi pendapat yang terkuat mengatakan beliau itu adalah Hindun. Jadi ada khilaf memang di masalah nama, cuma pendapat kuat mengatakan namanya adalah Hindun binti Abi Umayyah ibn Al-Mughirah ibn Abdullah ibn Makhzum ibn Yaqdhah ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay. Ketemu juga dengan silsilahnya Nabi Muhammad SAW. Dan ada ayahanda dari Sayyidah Ummu Salamah ini yang bernama Abu Umayyah ini. Ini memang dikenal sebagai seorang laki-laki yang sangat dermawan, sehingga beliau punya nama lain, punya julukan itu Zadur Raqib. Zat itu adalah bekal, Raqib itu
pengendara atau mengendarai kendaraan itu ya. Maksudnya apa? Dikatakan beliau ini adalah orang yang sangat-sangat dermawan, sehingga jika beliau itu melakukan satu perjalanan, melakukan satu perjalanan, maka siapapun yang berjalan bersama beliau tuh nggak dibolehkan oleh beliau untuk bawa bekal, karena beliau yang menanggung bekal semuanya. Jadi memang sifat dermawan itu sudah ada, memang dikenal di kalangan orang Arab itu. Tapi memang kadang ada orang memang punya kelebihan, lebih dermawan daripada yang lain gitu ya. Nah, ini Abu Umayyah adalah salah satunya orang yang dikenal dengan kedermawanannya, dan mungkin subhanallah nggak mustahil gitu ya. Artinya ada korinah kadang kenapa Allah memberikan sesuatu yang baik kepada seseorang ini biasanya juga tidak terlepas dari keturunan dari atasnya ya, sebagaimana kisah Abu Ayyub Al-Ansari gitu ya. Kisah Abu Ayyub Al-Ansari, kenapa Allah memilihkan rumah beliau gitu ya, memilihkan rumah beliau untuk menjadi rumah yang disinggahi pertama kali Rasulullah ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Ternyata ketika diruntut kita ada korinanya, ternyata beliau punya kakek ya, yang waktu itu hidup di masa Sayyidina Nabi Sulaiman gitu ya, yang masih merupakan kakeknya dari Abu Ayyub yang merupakan pecintanya Rasulullah. Jadi udah mencintai Nabi sebelum ketemu Nabi. Tuba Al-Harari itu ya, ada kisah Tuba Al-Harari itu adalah kakek dari Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, ini juga termasuk kadang ya, seperti waktu kemarin kita menceritakan tentang Sayyidah Khadijah, bagaimana beliau adalah seorang wanita solehah yang berada di lingkungan mulia. Ayahnya, kakeknya memang dikenal dengan orang-orang mulia, sehingga terlahirlah wanita seperti itu. Maka Sayyidah Ummu Salamah pun seperti itu. Ayahnya yang baik, yang seorang yang sangat dermawan. Ini subhanallah berkah dari kebaikannya, padahal itu belum kenal Islam. Kebayang kalau kenal Islam kayak apa? Belum kenal Islam aja udah dermawan. Nah, saat kenal Islam tentu lebih baik lagi. Dan akhirnya buahnya subhanallah menjadikan anaknya menjadi orang yang dipilih untuk menjadi pendampingnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ibunda dari Sayyidah Ummu Salamah ini adalah Atikah ya. Ibundanya adalah Atikah binti Amir ibn Rabi'ah. Ada mengatakan bahwa Atikah di sini adalah Atikah putri dari Abdul Muthalib, tapi tidak, itu salah. Jadi yang benar ibunda dari Sayyidah Ummu Salamah ini adalah Atikah binti Amir ibn Rabi'ah ibn Malik bin Khuzaimah bin Alqamah bin Firas. Itu dari ibunya ya, silsilah beliau seperti itu. Dan beliau menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Abdullah ya. Jadi Abu Salamah itu namanya adalah Abdullah ya. Abdullah ibn Abdul Asad. Jadi nama suami beliau yang pertama sebelum menikah dengan Nabi adalah Abdullah ibn Abdul Asad, dan atau dikenal dengan Abu Salamah. Dikatakan Abdullah ibn Abdul Asad atau Abu Salamah ini memang merupakan orang yang termasuk awail atau termasuk as-sabiqun al-awwal, termasuk orang-orang yang pertama kali memeluk Islam. Dan beliau itu adalah orang yang juga ikut hijrah ke Habasyah ketika Rasulullah memberikan perintah kepada para sahabat untuk ketika melihat terlalu berat untuk berada di kota Makkah, menjaga agama Islam yang memang saat itu ya masih belum punya, artinya kita masih berada di Makkah, itu ujian memang sangat-sangat berat sekali. Maka turun perintah kepada para sahabat Nabi dari Allah SWT untuk melakukan hijrah yang pertama sebelum hijrah ke Madinah, itu adalah ke negeri Habasyah. Dan Abu Salamah dan Ummu Salamah ini termasuk orang yang berhijrah ke sana bersama rombongan yang lain, yaitu termasuk diantaranya adalah putri beliau sendiri, putri Rasulullah SAW, yaitu Sayyidah Ruqayyah ya, yang waktu itu menikah dengan Sayyidina Utsman ibn Affan. Dan akhirnya ketika mendengar kabar bahwasanya kondisi di Makkah sudah semakin stabil dan bahwa orang-orang Quraisy sudah menerima umat Islam untuk menerima Islam untuk terus berada untuk disebarkan di kota Makkah. Berita ini sampai di Habasyah dengan seperti itu, beritanya nyampe seperti itu, sehingga menjadikan para sahabat yang tinggal di Habasyah itu merasa sangat bersyukur dan bahagia sekali, dan mereka pun segera kembali ke kota Makkah. Akan tapi ternyata kenyataannya nggak seperti itu. Jadi itu berita hoax ya. Berita bohong dengan tujuan untuk menarik kembali orang-orang itu dari Habasyah kembali ke kota Makkah.
ternyata beritanya bohong. Sampai di sana ternyata Islam masih belum diterima oleh ahli Mekah saat itu, oleh orang Quraisy di kota Mekah. Bahkan bukan hanya tidak terima, kekejian atau kejahatan yang dilakukan oleh orang Quraisy itu sangat-sangat tidak masuk akal. Dan kalau tidak ini ya, ada banyak perbedaan. Hanya dikatakan bahwasanya mereka itu orang-orang yang dari Habasyah kembali ke Makkah itu masih pada waktu pemboikotan. Jadi akhir-akhir pemboikotan itu ya. Jadi pemboikotan yang terjadi selama 3 tahun itu ya, itu kan paling berat-beratnya ujian yang Allah berikan kepada para sahabat Nabi waktu itu gitu ya. Ibarat subhanallah ya, pemboikotan tuh ibaratnya benar-benar Nabi dan para pengikutnya tuh di lockdown banget gitu ya. Jadi kalau masa kita sekarang lockdownnya masih lumayan, masih bisa belanja, masih bisa ini. Tapi kalau Nabi dulu benar-benar sudah ditutup akses ke semuanya. Bahkan Nabi dilarang untuk bermuamalah nih, masalah perniagaan, nggak ada jual beli. Kebayang coba 3 tahun hanya bertahan dengan apa yang dimiliki. Makanya subhanallah para sahabat yang dimuliakan Allah, saat ini kalau kita merasa bahwa ujian corona ini berat banget, mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang merasa rizki semakin susah, mungkin perekonomian semakin menurun, maka ketahuilah nggak ada apa-apanya dengan yang pernah dirasakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya. Nabi pernah diuji lebih berat dari itu 3 tahun. Insya Allah kita nggak sampai sebegitu. Insya Allah secepatnya wabah diangkat oleh Allah. Ya, makanya jangan sampai gara-gara ujian seperti ini menjadikan orang hilang iman sehingga akhirnya menghalalkan berbagai macam cara hanya sekedar untuk mengisi perutnya. Nauzubillah. Apa gunanya kita mengisi perut kita dengan sesuatu yang haram, karena berarti sama dengan kita menabung untuk nanti mengisi perut kita dengan api neraka. Nauzubillah. Artinya selalu husnudzan billah. Jangan prasangka buruk. Ujian ini adalah untuk menjadikan kita semakin lebih baik lagi insyaallah. Amin. Baik, kembali ke kisah yang tadi gitu ya. Akhirnya mereka pun ya ada sebagian memang kembali lagi ke Habasyah ya. Ada yang sebagian kembali ke Habasyah, tapi ada yang sebagian tidak lagi kembali ke Habasyah. Jadi melihat kenyataan kondisi seperti itu, bahwa berita tadi adalah berita bohong, jadi sebagian kembali, sebagian tidak. Nah, Abu Salamah ini termasuk yang tidak kembali lagi ke Habasyah. Nah, setelah tidak lama kemudian turun lagi perintah untuk hijrah ke Madinah setelah Bai'atul Aqabah itu ya. Jadi setelah ada Rasulullah bertemu dengan sekelompok orang dari Ansor dari Madinah, dan mereka akhirnya memeluk agama Islam, maka akhirnya Rasulullah mulai memerintahkan kepada para sahabat untuk mulai berhijrah ke kota Madinah. Maka Abu Salamah ini termasuk orang yang juga semangat untuk segera hijrah ke kota Madinah. Dan beliau pun mempersiapkan istri dan juga anaknya waktu itu untuk bisa bersama beliau berangkat ke kota Madinah. Akan tetapi gitu ya, subhanallah ya, ujiannya ketika mereka itu sudah sudah akan melakukan perjalanan untuk menuju kota Madinah. Ini terjadi peristiwa yang sangat-sangat memilukan bagi Sayyidah Ummu Salamah, di mana ketika beliau sudah bersiap untuk berangkat, ternyata keluarga dari Ummu Salamah tuh nggak terima. Ketika Sayyidah Ummu Salamah akan dibawa, keluarga beliau tidak terima, sehingga akhirnya keluarga Ummu Salamah itu mengambil Sayyidah Ummu Salamah dan mengambil putranya untuk tidak mengikuti Abu Salamah menuju untuk hijrah ke kota Madinah. Saat itu Abu Salamah pun tidak bisa berbuat apapun karena ya lawannya adalah keluarga besar dari Ummu Salamah, Sayyidah Ummu Salamah, sehingga akhirnya Abu Salamah pun ya menguatkan hati untuk berangkat terlebih dahulu ke kota Madinah seorang diri ya. Dan akhirnya keluarga Abu Salamah ini dengar berita bahwasanya Ummu Salamah dilarang oleh keluarganya untuk ikut Abu Salamah, dan anaknya pun ikut Ummu Salamah. Keluarga dari Abu Salamah nggak terima juga, sehingga akhirnya putra dari Abu Salamah ini ya, dan putra dari Abu Salamah dan Ummu Salamah ini diambil oleh keluarga Abu Salamah. Akhirnya merasa karena yang namanya anak itu nasabnya nyambung ke bapak, jadi keluarga Abu Salamah paling berhak untuk memegang anaknya daripada keluarga Ummu Salamah. Sehingga kebayang subhanallah, satu keluarga, suaminya ke kota Madinah, istrinya ditahan oleh keluarga istrinya, dan anaknya ditahan oleh keluarga suaminya. Jadi terpisah, dan ini sangat berat dilalui oleh Sayyidah Ummu Salamah. Akan tapi beliau ya tetap bertahan dengan keislamannya. Hanya memang dikatakan selama 1 tahun itu hampir setiap hari
Ya, hampir setiap hari Sayyidah Ummu Salamah tuh menuju ke satu padang itu, satu pojok di satu tempat begitu. Beliau tuh nangis di situ. Beliau nangis, rindu kepada suami dan rindu juga kepada putranya. Sehingga akhirnya salah satu keluarga beliau tuh akhirnya nggak tega juga gitu ya, melihat selama 1 tahun melihat seorang wanita menangisi suaminya dan juga anaknya. Akhirnya Allah pun melembutkan salah satu keluarga beliau gitu ya, sehingga akhirnya meminta kepada keluarga yang lain untuk memberikan izin kepada Sayyidah Ummu Salamah untuk menyusul suaminya ke kota Madinah. Dan akhirnya ternyata ya subhanallah, bertepatan begitu keluarga Abu Salamah pun dengar berita bahwasanya Ummu Salamah sudah diizinkan keluarganya untuk menyusul suaminya, sehingga akhirnya mereka pun melepaskan putra dari Abu Salamah untuk juga pergi menyusul bertemu dengan orang ayahandanya. Dan Ummu Salamah pun ketika mendapatkan izin tersebut nggak pakai pikir panjang ya, beliau tuh langsung saja mempersiapkan diri untuk melakukan perjalanan ya dengan putra beliau yaitu Salamah tadi, putra beliau untuk menuju kota Madinah menyusul menemui suaminya yaitu Abu Salamah. Dan sampai ya beliau tuh nggak berpikir untuk mencari orang yang menemani beliau. Jadi nggak berpikir untuk menemani orang yang menemani beliau itu. Jadi pokoknya karena udah saking senangnya dapat izin, udah langsung berangkat aja ya, nggak pakai mikir sama siapa. Padahal sebenarnya seorang perempuan melakukan perjalanan seperti itu kan resikonya gede banget. Ya zaman ini bukan seperti zaman dulu, bukan seperti zaman sekarang yang orang perjalanan pakai kereta, pakai pesawat, ya mungkin nyaman-nyaman aja gitu. Dulu kan perjalanan ditempuh dengan sangat berat gitu ya, sehingga akhirnya waktu itu akhirnya begitu sampai ke Tan'im ya, begitu sampai ke Tan'im ternyata beliau bertemu dengan seorang laki-laki Quraisy yang bernama Utsman ibn Talha. Utsman ibn Talha ibn Abi Talha, beliau keluarga dari Bani Abdul Dar dan mengenal Ummu Salamah lalu bertanya, engkau mau kemana wahai putri Umayyah, putri Abu Umayyah? Akhirnya dikatakan aku ingin menyusul suamiku di Madinah. Terus kamu sama siapa? Gitu ya, kamu sama siapa? Dikatakan ya nggak ada siapa-siapa, sama anakku aja. Akhirnya mendengar berita tersebut, Utsman ibn Talha ini langsung berkata, demi Allah tidak demi Allah engkau tuh tidak pantas dibiarkan sendiri. Jadi Utsman Abu Talha ini bukan seorang sahabat, beliau adalah seorang kafir Quraisy ya, seorang kafir Quraisy, tapi memang dikenal sebagai orang yang baik ya, orang yang baik, sehingga dan bahkan dikatakan beliau ini adalah orang yang beliau dan keluarganya adalah orang yang memegang kunci Ka'bah. Sehingga dan ada khilaf, ada yang mengatakan bahwa Utsman ibn Talha ini nanti akhirnya masuk Islam pada waktu Fathu Makkah ya, pada waktu Fathu Makkah ketika Nabi sudah menguasai kota Makkah, saat itu Nabi akan membuka Ka'bah dan ternyata kuncinya ada pada Utsman bin Talha ini ya, sehingga akhirnya ketika sudah mengambil kunci membuka Ka'bah lalu menghancurkan berhala tersebut, maka Nabi mengatakan meminta kepada Imam Ali untuk mengembalikan kuncinya kepada Utsman ibn Talha. Lalu Imam Ali pun membawa kuncinya ya, membawa kunci tersebut kepada Utsman ibn Talha, dan lalu Nabi berpesan agar Imam Ali meminta maaf kepada Utsman ibn Talha karena tadi telah mengambil kuncinya. Jadi Nabi mengajarkan kepada Imam Ali untuk beradab walaupun Utsman bin Talha itu adalah seorang kafir. Dan akhirnya dikembalikan kuncinya lalu meminta maaf, dan subhanallah ternyata perilaku yang seperti itu, akhlak yang baik seperti itu menjadikan Utsman ibn Talha ini akhirnya merasa tersentuh dan akhirnya memeluk agama Islam. Tapi ada pendapat yang mengatakan bahwasanya Utsman ibn Talha ini akhirnya masuk Islam bersama dengan Khalid ibn Walid setelah Sulhul Hudaybiyah. Jadi sebelum Fathu Makkah. Jadi sebelum Fathu Makkah dikatakan Utsman ibn Talha masuk Islam. Jadi ada perbedaan. Tapi memang kalau yang tidak ada khilaf adalah bahwa beliau dan keluarganya adalah pemegang kunci Ka'bah. Hanya beda versinya adalah pada waktu Nabi sampai Fathu Makkah, jadi yang mengatakan bahwasanya Utsman bin Talha itu masuk sebelum Fathu Makkah, maka mengatakan beliau mengambil kuncinya di ibundanya. Ibunda Utsman bin Talha adalah pemegang kunci saat itu, maka diambil oleh Utsman bin Talha untuk membuka Ka'bah. Baik, jadi itu ada tentang Utsman bin Talha. Jadi beliau adalah seorang wanita mulia, sampai subhanallah seorang laki-laki yang mulia, seorang laki-laki yang baik gitu ya. Dan kemudian itu sudah ada bahkan di masa ketika beliau masih belum agama Islam. Sampai
begitu baiknya Utsman bin Thalha ini, Sayyidah Ummu Salamah tuh memuji itu dengan pujian yang luar biasa. Dia bilang, aku tuh nggak ketemu orang yang paling baik. Maksudnya saat itu di mata Ummu Salamah, karena ini nggak ada hubungan kerabat, nggak ada apa, tapi nolongnya sampai segitunya gitu lah. Sampai benar-benar beliau tuh menemani orang yang paling, maksudnya dipandang sampai waktu pas melakukan perjalanan, perhatian banget dari mulai kendaraan yang dinaiki oleh Ummu Salamah, bahkan kalau Ummu Salamah turun ada hajat dan sebagainya. Ini benar-benar perhatian banget gitu loh. Jadi sampai luar biasa, sampai beliau tuh Ummu Salamah mengungkapkan satu kalimat, demi Allah aku tuh nggak menemukan keluarga yang paling paling berat ujiannya melebihi keluarga kami, di mana seorang suami, istri, anak dipisah seperti itu. Dan aku juga nggak menemukan orang yang lebih mulia gitu ya dibanding Utsman ibn Thalha gitu lah. Jadi sampai membandingkan tuh beratnya beliau dalam masa keluarga dengan kemuliaan Utsman ibn Thalha ini, karena memang melihat langsung bagaimana interaksi beliau dengan Ummu Salamah, Sayyidah Ummu Salamah pada waktu itu, ya artinya dengan tidak ada kekerabatan, bahkan dengan kekafirannya ternyata tidak menjadikan Utsman bin Thalha ini berbuat zalim kepada Sayyidah Ummu Salamah. Sampai akhirnya diantarkan sampai ke kota Madinah ya. Sampai akhirnya beliau berkata, Utsman bin Thalha berkata, suamimu ada di kampung ini, maka masuklah. Dan beliau lalu kembali lagi ke kota Makkah gitu ya. Nah, ini perjalanan Ummu Salamah ya, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun kedua Hijriah, setelah Nabi hijrah ke kota Madinah gitu ya, Nabi terjadi peristiwa perang Badar Kubra. Terjadi peristiwa perang Badar Kubra, dan Abu Salamah ini termasuk sahabat yang ikut dalam perang tersebut. Dan ternyata pada waktu perang Badar Kubra ini, Abu Salamah ini terluka dan cuma memang lukanya sempat sembuh, cuma ternyata tidak lama lukanya itu kok semakin parah, sehingga akhirnya pada tahun ketiga Hijriah itu, akhir tahun ketiga, beliau pun wafat ya. Dikatakan jadi pada waktu ada yang mengatakan di Jumadil Akhir, ada yang mengatakan di akhir, ya sekitar Jumadil Akhir begitu beliau wafat, karena memang bekas luka yang rupanya masih ya ada efeknya gitu dari setelah perang Badar Kubra. Sayyidah Ummu Salamah ini dan Abu Salamah ini termasuk suami istri yang romantis ya. Mereka adalah pasangan yang saling mencintai, saling menjaga, saling memuliakan. Sehingga ada satu kisah gitu ya, bagaimana Sayyidah Ummu Salamah tuh pernah ngobrol dengan Abu Salamah. Beliau ngomong, suamiku, aku tuh pernah mendengar bahwasanya jika ada seorang istri yang ditinggal oleh suaminya, lalu setelah suaminya meninggal dia nggak nikah lagi, maka nanti kalau seandainya nanti dia mati ya, dia masuk surga, dia bisa ketemu lagi sama suaminya. Maka kata Ummu Salamah, dan yang laki-laki juga katanya begitu. Ada seorang suami ditinggal istrinya mati ya, terus nggak nikah lagi, nanti bisa ketemu lagi di surga. Ayo kita buat perjanjian, dia bilang gitu. Kalau nanti kamu mati, aku nggak akan nikah lagi. Jadi kalau aku mati, kamu jangan nikah lagi juga gitu. Jadi waktu itu obrolannya seperti itu. Abu Salamah tuh dengar Ummu Salamah ngomong begitu, beliau hanya tersenyum lalu berkata, wahai Ummu Salamah gitu ya, seandainya memang aku mati lebih dulu darimu, janganlah kamu, maksudnya jangan sampai kamu tuh nggak nikah lagi, karena sungguh aku berharap engkau akan menikah dengan orang yang lebih baik darimu. Jadi aku berharap engkau akan menikah dengan orang yang lebih baik dariku. Dia bilang aku berharap agar engkau menikah dengan orang yang lebih baik dariku. Waktu itu Ummu Salamah tuh dengar Abu Salamah ngomong gitu tuh, bro tuh mikir, emangnya ada tak orang lebih baik dari Ummu Salamah gitu ya. Karena maksudnya ini kan menunjukkan keindahan dalam rumah tangga beliau. Jadi keindahan dalam rumah tangga beliau sampai gak mikir ada orang lebih baik daripada suaminya kan gitu. Dan ini termasuk dikatakan Qorinah. Qorinah yang subhanallah husnudzannya doa dari Abu Salamah, bahwasanya jika nanti beliau meninggal, beliau berharap agar istrinya mendapatkan pasangan yang lebih baik darinya. Ini juga menjadi satu doa yang akhirnya dikabul oleh Allah SWT. Akhirnya benar-benar orang Allah kirim orang yang sangat-sangat lebih baik ya, daripada Abu Salamah, yaitu Rasulullah SAW. Dan juga
pernah juga gitu satu hari Abu Salamah itu datang kepada Ummu Salamah setelah bertemu Rasulullah. Beliau tuh mendengar ucapan Nabi Muhammad SAW dan beliau tuh menceritakan istriku gitu, aku dengar Rasulullah tuh mengatakan suatu perkataan yang membuatku bahagia. Beliau tuh bersabda, la yusibu ahadan minal muslimin musibatun fayastarji'a inda musibatihi thumma yaqulu Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairan minha illa fu'ila dzalika bihi. Jadi waktu itu Abu Salamah baru ketemu Nabi, dengar Nabi mengucapkan suatu perkataan bikin beliau tuh senang. Artinya apa dong? La yusibu ahadan minal muslimin. Nggak ada ujian yang Allah berikan kepada seorang muslim, ya. Musibah ya, dan bentuk musibah yang diberikan kepada seorang muslim, fayastarji inda musibati, kecuali ketika orang muslim itu lalu dia istirja. Innalillah, bahwa segala sesuatu itu kembalinya adalah segala sesuatu adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Tsumma yaqul, lalu setelah itu dia berdoa. Setelah mendapatkan ujian masih ingat doa kepada Allah. Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah beri aku pahala atas musibahku ini, wakhluf li khairan minha, dan beri ganti yang lebih baik lagi. Ini doa bagus juga kita baca dalam masa-masa seperti ini. Ya, yang merasa kita semua diuji oleh Allah dengan ya tadi macam-macam disampaikan. Doa seperti ini semuanya akan kembali kepada Allah, semuanya adalah milik Allah, akan kembali kepada Allah. Maka jangan sampai kita menghujat Allah dengan ujian yang Allah beri. Ini pendidikan dari Nabi agar kita selalu prasangka baik kepada Allah, bahwa dari setiap musibah itu akan diberi yang lebih baik lagi, asalkan kita sabar dan selalu berprasangka baik kepada Allah. Jadi Allahumma ajirni fi musibati, Allah beri aku pahala di musibahku ini, atas musibah yang kau berikan kepadaku. Pahala karena sabar, pahala karena selalu bersyukur, ya, pahala karena prasangka baik kepada Allah. Setu wakhluf li khairan minha, dan beri ganti yang lebih baik lagi. Nah, gitu. Terus illa fu'ila dzalika bi, kecuali Allah akan mengabulkannya. Jadi dalam keadaan termasuk doa yang tidak akan ditolak oleh Allah SWT, itu adalah doa orang yang diberikan ujian, musibah, sampai nanti ya diangkat kembali oleh Allah SWT. Maka akhirnya dengar Abu Salamah ngomong begitu, aku tuh menghafal doa tersebut. Aku hafalin tuh doa itu. Dan ketika Abu Salamah wafat, itu tuh terngiang-ngiang. Ucapan yang disampaikan oleh Abu Salamah itu terngiang-ngiang pada waktu itu gitu ya. Ummu Salamah tuh dikatakan ya, beliau menceritakannya tuh ada kayak kebimbangan, sampai dikatakan beliau tuh ketika ingin berdoa, wakhluf li khairan minha, ya Allah beri ganti yang lebih bagus daripada ya dari musibah yang kau berikan itu. Beliau tuh ingin mengucapkan doa itu susah. Susahnya bukan karena apa? Karena ngerasa ya itu tadi cintanya kepada Abu Salamah gitu, menjadikan beliau tuh menganggapnya kayaknya nggak ada orang yang lebih baik daripada Abu Salamah. Tapi karena beliau ingat dengan ya pesan suaminya untuk berdoa seperti itu, maka beliau pun mendoakan melawan hati yang saat itu merasa kayaknya nggak pengen pengganti lagi gitu loh, nggak pengen punya pengganti karena sudah Abu Salamah udah masya Allah banget gitu ya. Cuma akhirnya beliau pun mengamalkan dari apa yang disampaikan oleh Abu Salamah, dan subhanallah, lihat, melawan diri dengan untuk mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah ini ternyata buahnya yang luar biasa manis gitu ya. Sehingga akhirnya setelah beliau mengucapkan kalimat tersebut, ya Allah ajirni fi musibati wakhluf li khairan minha, dan subhanallah ternyata Allah benar-benar kabul doa tersebut dengan memberikan pengganti yang luar biasa. Masya Allah. Dan setelah wafatnya Abu Salamah, setelah masa iddahnya selesai, dikatakan beliau tuh dilamar oleh Sayyidina Abu Bakar. Akan tapi beliau tuh gak punya keinginan waktu itu untuk menerima lamaran tersebut ya, karena memang masih dalam dukanya dan juga punya anak banyak ya. Dikatakan Ummu Salamah tuh punya anak itu lumayan juga gitu ya. Ada yang mengatakan anaknya itu 4 ya, ada yang mengatakan 3 ini ya. Jadi dikatakan waktu Abu Salamah wafat itu beliau baru punya anak bayi yang bernama Zainab itu. Dan waktu itu ketika Abu Salamah tuh diminta oleh Sayyidina Abu Bakar, beliau nolak. Saya tuh nggak lama diminta lagi oleh Sayyidina Umar, dan beliau pun menolak, belum punya keinginan. Sampai ternyata setelah dilamar oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, ternyata beliau pun dilamar oleh Rasulullah SAW. Maka Ummu Salamah gitu ya, ketika dilamar oleh Nabi,
ya bukan ya kaget, beliau sangat merasa kaget banget gitu ya. Akan tetapi pun beliau tidak langsung serta-merta menerima ya. Dan bahkan beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku nih siapa aku ini, kalau aku sampai tidak menerima kamu tuh, aku tuh siapa gitu loh. Akan tapi ada beberapa hal yang menjadikan pertimbangan, menjadikan beliau tuh ragu untuk menerima Rasulullah SAW. Hanya sebut 3 perkara tuh apa? Yang pertama adalah beliau tuh wanita yang sangat pencemburu. Jadi Rasulullah dengan istri-istri yang lain, beliau tuh merasa nggak akan sanggup, karena beliau takut kecemburuan beliau tuh menjadikan beliau nanti akan menjadi wanita yang sul adab dengan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua gitu ya, dikatakan beliau tuh adalah orang yang sudah beliau merasa usianya sudah berumur gitu ya, sudah berumur sehingga merasa ya nggak layak lah untuk Nabi. Dan yang ketiga, beliau mengatakan aku ini adalah orang yang punya banyak anak gitu ya, punya tanggungan banyak, sehingga kayaknya nggak tega banget kalau tanggungannya nanti dibebankan kepada Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar bin Khattab ya, ketika beliau ditolak oleh Sayyidah Ummu Salamah, ya beliau menerima kan hal itu. Akan tapi ketika mendengar bahwasanya Ummu Salamah itu kok menolak Rasulullah dengan menyebutkan 3 perkara tadi, dikatakan Sayyidina Umar tuh marah banget gitu ya, merasa nggak terima. Padahal waktu dirinya ditolak beliau nggak marah, tapi dengar Rasulullah ditolak tuh ghirahnya muncul. Sayyidina Umar kan orangnya memang keras, ghirahnya tuh muncul sehingga beliau tuh datangi Ummu Salamah lalu marah, kok bisa gitu, kok berani kamu tuh menolak Rasulullah SAW. Dan Ummu Salamah pun menyampaikan, aku bukannya nolak gitu loh, dan jika penolakan beliau tuh bukan karena tapi ada alasan yang berat. Maksudnya ada alasan menjadikan pertimbangan beliau. Kenapa? Karena beliau memang menjadi istri Rasulullah. Siapa sih yang gak kepengen gitu ibaratnya. Hanya saja dengan apa yang tadi beliau sampaikan ini nih, sebenarnya adalah untuk menjaga jangan sampai nanti beliau masuk menerima Nabi, menjadi istri Nabi, lalu ternyata melakukan perilaku yang nanti akan menyakiti Rasulullah. Nah, subhanallah, akhirnya Rasulullah pun mendengar apa yang disampaikan oleh Sayyidah Ummu Salamah. Beliau berkata, amma ma dzakarti minal ghirah ya, adapun apa yang kau sampaikan tentang masalah cemburumu, fasawfa yudhibahallah minki, maka sungguh insyaallah Allah akan menghilangkannya darimu. Masyaallah. Wa amma ma dzakarti minasin ya, kalau yang masalah umur gitu ya, kalau masalah umur kamu ngerasa udah tua gitu, nggak pantas untuk Nabi, faqad asabani mithla alladhi asabaki gitu. Aku juga sama, aku juga udah berumur kata Nabi. Sama kamu berumur, aku juga berumur. Wa amma ma dzakarti minal iyal gitu, sedangkan apa yang kau sebutkan tentang anak-anakmu, fa inna ma iyaluki iyali. Fa inna ma iyalaki iyali. Jadi karena sungguhnya anak-anakmu ya anakku juga gitu lah. Artinya Rasulullah akan menjadi bapak bagi mereka. Jadi akhirnya subhanallah ya, dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, akhirnya Sayyidah Ummu Salamah tuh lapang dadanya, lalu beliau pun menerima Rasulullah SAW. Dan akhirnya beliau pun menikah dengan Nabi. Dan ada pendapat yang menikahkan beliau adalah putranya yang bernama Salamah, ada menamakan putranya yang bernama Umar. Ada khilaf ya masalah usia siapa lebih tua. Yang jelas antara dua itulah yang akhirnya putra beliau menikahkan beliau dengan Rasulullah SAW. Sehingga subhanallah ya, doa Nabi ini benar-benar tentang masalah kecemburuan, sampai dikatakan ka'annaha lam takun minan nisa wala tajidu ma yajidna minal ghirah. Jadi sampai dikatakan Sayyidah Ummu Salamah kayak bukan perempuan, karena sama sekali beliau tuh, karena apa yang didoakan oleh Rasulullah, beliau benar-benar tidak punya cemburu sama sekali. Jadi benar-benar nggak ada cemburunya. Dan akhirnya ya subhanallah, menikahlah Rasulullah dengan Sayyidah Ummu Salamah. Dan ketika Nabi akan menemui Ummu Salamah gitu ya, menemui Ummu Salamah, waktu itu ternyata Ummu Salamah itu sedang menyusui Sayyidah Zainab ya, putri beliau itu Zainab ya. Ada yang mengatakan bahwasanya Zainab tidur waktu itu, lagi tidur di pembaringan di tempat istirahatnya Ummu Salamah. Sehingga ketika Nabi masuk ngelihat ada putri beliau, putri Ummu Salamah tuh, Rasulullah balik lagi keluar. Datang lagi Nabi pengen menemui Ummu Salamah, ternyata ngelihat putrinya masih tidur bersama Ummu Salamah gitu ya. Akhirnya Rasulullah keluar lagi, sehingga akhirnya ada seorang saudara seibu ya dari dari Ummu Salamah yang bernama Ammar itu. Beliau melihat
Rasulullah kok balik kayak nggak jadi-jadi nih Ummu Salamah. Akhirnya ngelihat ke rumah saudarinya itu, ternyata rupanya ada Zainab yang sedang ya namanya anak kecil gitu ya, sedang bersama Ummu Salamah. Lalu Zainab pun diambil oleh Ammar. Waktu Rasulullah balik lagi, Rasulullah nanya mana Zainab, katanya dibawa oleh Ammar. Akhirnya sudah Rasulullah pun langsung masuk ke rumahnya Ummu Salamah. Nah, Sayyidah Ummu Salamah ini ada memang termasuk di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada beliau ya. Ini adalah yang tadi diminta oleh Rasulullah, didoakan oleh Rasulullah, adalah beliau wanita yang tidak punya cemburu ya, sehingga memang beliau termasuk wanita yang tidak pernah, maksudnya nggak pernah protes lah, maksudnya nggak pernah ya kan nggak ada cemburu, sehingga melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah dengan istri-istri yang lain ya beliau artinya biasa-biasa saja. Bahkan sampai dikatakan bahkan Sayyidah Aisyah ini yang termasuk waktu mendengar Rasulullah menikah dengan Ummu Salamah itu, beliau ada satu kisah diceritakan Sayyidah Aisyah begitu mendengar Sayyidah Ummu Salamah Rasulullah menikah dengan Sayyidah Ummu Salamah, beliau melakukan hazin tuh huznan syadidan, sampai mengatakan aku tuh sedih banget gitu, karena dengar kabar bahwasanya Ummu Salamah tuh seorang yang mempunyai fisik yang bagus gitu ya, sehingga akhirnya Sayyidah Aisyah tuh sampai merasa cemburu banget, karena memang paling gede cemburunya Sayyidah Aisyah ya, cemburu banget gitu, sampai akhirnya beliau tuh sampai apa sih kayak ngintip gitu, pengen penasaran, pengen tahu yang Ummu Salamah tuh kayak gimana gitu ya. Akhirnya setelah melihat Ummu Salamah tuh ngadu kepada Sayyidah Aisyah, ngadu kepada Sayyidah Hafsah, bilang aku tuh sedih banget katanya gitu kan, merasa ya Rasulullah menikah seperti itu, katanya soalnya Ummu Salamah tuh begini berita yang didengar. Akhirnya kata Hafsah, oh enggak lah katanya, enggak seperti itu juga gitu ya, nguatin, karena memang Sayyidah Hafsah dengan Sayyidah Aisyah tuh memang selalu ya, memang dekat banget gitu, katanya enggak, itu karena cemburu aja, makanya menjadikan kayak Ummu Salamah tuh kayak cantik banget, padahal ya wajar-wajar aja gitu kata Sayyidah Hafsah gitu ya. Sampai akhirnya Sayyidah Aisyah dengar apa yang disampaikan oleh Sayyidah Hafsah tuh terobati hatinya gitu. Oh iya ya, kayaknya emang karena efek cemburu, dia bilang begitu. Akan tapi gitu ya, subhanallah ya, untuk istri-istri Rasulullah tuh ya, walaupun memang ada cemburu, karena memang manusiawi, ada wanita-wanita mencintai Nabi, dan cemburu itu kan ya buah dari cinta gitu ya. Tidak menjadikan mereka itu merendahkan satu sama lain. Bahkan termasuk Sayyidah Aisyah pun menyanjung Ummu Salamah, dan bahkan beliau berkata bahwasanya Nabi itu gitu ya, ketika mendatangi istri-istrinya akan selalu memulai dari Ummu Salamah, karena memang beliau itu yang paling dituakan. Paling dituakan. Nah, ini adalah sedikit ya, nanti mungkin kita akan lanjut lagi. Baik Umi, terima kasih. Di sesi selanjutnya ya, kita akan melanjutkan kisah dari Ummu Salamah ya Umi, kehidupan beliau setelah menikah bersama Rasulullah. Baik, tafadhol Umi. Baik ya, subhanallah. Jadi memang ada banyak kelebihan yang Allah berikan kepada Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Di antaranya selain memang dihapus kecemburuan di hatinya, beliau juga termasuk istri yang menjadi saksi ketika peristiwa yang ahli kisah itu ya, ketika Rasulullah SAW pernah meletakkan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain di sisi kanan dan kiri beliau, lalu Sayyidah Fatimah berada di depan beliau, lalu beliau bersabda dengan membaca rahmatullahi wabarakatuh alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Nah, waktu itu beliau mengatakan membaca firman tersebut gitu ya, semoga Allah merahmati dan berkahi kalian wahai ahlul bait, sesungguhnya dia maha terpuji lagi maha mulia. Saat itu Sayyidah Ummu Salamah sedang duduk bersama putri beliau Sayyidah Zainab, mendengar Rasulullah berdoa seperti itu gitu ya, mendengar Rasulullah membaca doa firman tersebut, maka Sayyidah Ummu Salamah itu nangis. Beliau nangis lalu berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, engkau menghususkan mereka lalu meninggalkan aku dan putriku. Maka Nabi lalu berkata, anta wabnatuki ya, anti wabnatuki min ahlil bait, engkau dan putrimu termasuk min ahlil bait. Sehingga memang dikatakan, memang ulama mengatakan bahwa yang termasuk ahlul bait itu termasuk ummahatul mukminin. Dalam pendapat mengatakan bahwa beliau adalah termasuk orang yang masuk ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi bahwasanya menurut Sayyidah Aisyah bahwasanya Rasulullah itu memulai istri-istri beliau itu selalu dimulai dari Sayyidah Ummu Salamah. Ketika akan menemui istrinya memulai dari Sayyidah Ummu Salamah karena dianggap yang paling berumur dan ditutup dengan Sayyidah Aisyah. Dan dikatakan karena paling senior. Dan juga dikatakan juga gitu ya,
bahwasanya Rasulullah tuh pernah berkata kepada Ummu Salamah gitu ya, inni qad ahdaitu ila Najasyi khullah wa awaqi ya min misik. Jadi beliau berkata bahwasanya Rasulullah tuh pernah memberikan hadiah kepada Raja Najasyi di Habasyah, itu yaitu beberapa pakaian gitu ya, perhiasan dan juga misik ya, minyak misik. Ada mengatakan pakaian, ada mengatakan hulla itu ada perhiasan gitu ya. Dan nanti dan kata beliau, dan aku melihat nih, dan kayaknya nih hadiah ketika nanti Raja Najasyi wafat gitu ya, maka hadiah itu pasti akan dikembalikan lagi kepadaku, dan nanti maka hadiah tersebut akan menjadi milikmu. Nabi waktu itu ngomong seperti itu, dan ternyata benar, setelah Raja Najasyi wafat, ternyata hadiah memang benar-benar dikembalikan kepada Rasulullah. Lalu Nabi pun membagi kepada istri-istri beliau tuh satu uqyah misik gitu ya, minyak misik dibagikan kepada istrinya, akan tapi sisa hadiah semuanya diberikan kepada Ummu Salamah. Lalu bukan yang mengatakan kok Nabi nggak adil ya gitu, mungkin ada yang mengatakan seperti itu. Nggak, Nabi nggak pernah nggak adil, Nabi sangat-sangat adil. Dan mungkin kenapa Rasulullah memberikan kepada Ummu Salamah lebih banyak daripada yang lain, dikarenakan Ummu Salamah punya anak juga banyak gitu ya. Ada tanggungan yang memang menjadi pegang tanggungannya Sayyidah Ummu Salamah dari pernikahannya dengan Abu Salamah, yaitu 3 atau 4 putri dalam pendapat gitu ya. Ya, ini semua kan menjadi tanggung jawab beliau gitu ya, sehingga mungkin Nabi memberikan banyak pertimbangannya adalah karena dari situ. Selanjutnya dikatakan Sayyidah Ummu Salamah itu termasuk istri yang sangat cerdas juga gitu ya. Ada berapa dikatakan oleh Imam Mujahid bahwasanya Ummu Salamah itu ada berapa ayat yang turun, ini memang dikarenakan apa yang disampaikan oleh Sayyidah Ummu Salamah. Ketika beliau mendengar tentang masalah warisan, bahwasanya wanita mendapatkan warisan lebih sedikit, itu juga menjadi suatu pertanyaan bagi Sayyidah Ummu Salamah. Beliau berkata, ya Rasulullah, taghzul rijal ya, wala naghzu wa inna malana nisful miras. Ya Rasulullah, jadi protesnya bukan cuma masalah warisan, protesnya masalah perang. Ya Rasulullah, laki-laki bisa perang, tapi kami nggak bisa perang gitu kan. Dan juga udah gitu kami cuma dapat separuh dari warisan. Sebabnya apa gitu ya. Akhirnya dikatakan, Rasulullah menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din lirijali nasibun mimaktasabu walinisa'i nasibun mimaktasban. Jadi ini adalah termasuk jawaban Nabi Muhammad SAW tentang masalah warisan gitu ya. Yang artinya ini adalah surat An-Nisa ayat 32, beliau menyampaikan, dan janganlah kamu tuh iri ya, wala tatamanna ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Jangan sampai kalian tuh merasa iri dengan apa yang Allah karuniakan kepada kalian tuh kok lebih banyak daripada sebagian yang lain. Karena Allah tuh Maha Adil ya, dan kita pun sangat tahu bahwasanya masalah perbedaan warisan itu ternyata hikmahnya memang banyak banget gitu ya. Karena memang tanggung jawab sebagai seorang laki-laki lebih besar daripada tanggung jawab seorang wanita. Dan Buya juga sudah berapa kali menjelaskan tentang ini juga, dengan memberikan pemahaman kepada kita bahwa di balik harta yang dimiliki oleh orang laki-laki ada tanggung jawab, ada haknya istri, ada haknya ibu jika dia memang belum menikah gitu ya. Maksudnya jika dia punya ibu yang fakir, ada haknya ibu, ada haknya istri juga, ada haknya anak, belum lagi nanti ada haknya saudara perempuan jika ternyata punya saudara fakir kan gitu. Tapi kalau wanita, di balik harta yang dimiliki oleh wanita itu nggak ada hak siapapun, miliknya pribadi gitu ya. Nah, dan di sini Nabi mengatakan wali nisa'i lirijali nasibum mimaktasabu wali nisa'i nasibum mimaktasaban was'alullah min fadli innallaha kana bikulli syai'in alima. Jadi ayat ini mengukuhkan bahwasanya ya Allah memberikan yang lain sampai satu sama lain berbeda-beda. Jadi ada bagian untuk laki-laki, ada bagian untuk wanita. Dan lalu untuk masalah yang tadi ditanyakan, laki-laki itu bisa laki-laki berperang, perempuan enggak. Di sini Nabi ingin menunjukkan bahwasanya tidak ada perbedaan. Allah enggak pernah membedakan antara laki-laki dengan perempuan dalam masalah amalnya. Di situ Nabi Muhammad langsung membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Ahzab ayat 35. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirin was sabirat wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimin was saimat wal hafizina furujahum wal hafizat wa dzakirinallaha katsira wa dzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Artinya enggak ada perbedaan bagi siapapun, seorang laki-laki yang mukmin, baik laki perempuan, orang yang mukmin laki perempuan,
orang yang saya itu orang muslim laki perempuan, orang mukmin laki perempuan, orang yang taat laki perempuan, orang yang jujur laki perempuan gitu ya, orang yang sabar laki perempuan, orang yang khusyuk, orang yang bersedekah, orang yang puasa, orang yang menjaga kemaluannya apakah dari golongan laki-laki atau perempuan, maka di situ Allah memberikan kepada mereka maghfiratan wa ajran azima, ampunan dan juga pahala yang banyak. Jadi akhirnya Sayyidah Ummu Salamah setelah mendengar apa yang disabdakan, yang difirmankan oleh Allah SWT, yang disampaikan oleh lisannya Nabi Muhammad SAW, beliau pun merasa lega. Kan ini kan jadi motivasi juga untuk kita gitu ya, bahwa ya memang tidak pernah ada dalam syariat Islam itu membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam masalah kemuliaan, karena Allah berfirman inna akramakum indallahi atqakum. Itu. Setelah itu juga Sayyidah Ummu Salamah ini dikatakan merupakan wanita yang pertama kali hijrah ke Madinah. Jadi yang pertama kali hijrah ke Madinah itu dikatakan adalah Ummu Salamah ya. Jadi memang ada khilaf ya, cuma memang pendapat yang mengatakan yang akhirnya termasuk yang sampai yang melakukan hijrah terlebih dahulu ke Madinah itu adalah Ummu Salamah. Sehingga beliau pernah berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, berkaitan dengan hijrah kami tuh belum pernah mendengar Allah tuh menyebut tentang wanita. Jadi gak pernah dengar wanita. Kalau laki-laki yang masalah muhajirin itu tuh banyak gitu. Tapi kalau wanitanya belum. Akhirnya turunlah ayat, subhanallah, Allah turunkan firman Allah, fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw untha. Gitu. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan sesungguhnya aku tuh gak akan Allah gak akan menyanyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki ataupun perempuan. Ya, ba'dukum min ba'd falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la akaffarana anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar thawaban min indillah wallahu indahu husnul thawab. Jadi sini Allah mengukuhkan gitu ya, sungguhnya Allah enggak akan menyanyiakan amalnya siapapun di antara kalian, baik laki-laki atau perempuan. Ya, sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka untuk orang-orang yang hijrah nih, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti, ya ketika mereka menempuh jalanku, yang berperang lalu dibunuh, maka aku hapuskan, aku ampuni dosa-dosanya ya, akan aku hapuskan kesalahannya, dan akan Allah masukkan mereka itu ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai, ada sungai-sungai mengalir di bawahnya. Ya, ini sebagai pahala dari Allah, dan dan pada Allah itu ada pahala yang sangat baik. Ya, ini dari apa yang disampaikan oleh Sayyidah Ummu Salamah, sehingga akhirnya turunlah ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala dari apa yang beliau tanyakan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan termasuk kisah yang mungkin sangat banyak didengar oleh para sahabat semuanya, yaitu kisah ketika Sulhul Hudaybiyah ya, ketika ada perjanjian Hudaybiyah antara Rasulullah dengan orang-orang kafir Quraisy saat itu. Karena memang perjanjian Hudaybiyah itu memang gak adil banget. Orang kalau membaca Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah yang dibuat oleh Rasulullah dengan orang-orang kafir Quraisy, itu pasti nganggapnya gak adil banget, pincang. Karena di situ banyak, menurut mereka yang melihat itu banyak poin-poinnya tuh yang memberatkan umat Islam. Di antaranya ya bahwasanya nanti kalau ada orang Makkah yang masuk Islam, maka boleh bagi orang Makkah tuh untuk melarang, untuk menahan mereka. Kalau ternyata nanti mereka sampai ke Madinah, maka orang Madinah harus ngembaliin lagi. Tapi kalau orang Madinah, kalau ada di antara mereka kok murtad nih, pengen masuk kafir lagi, maka orang Madinah harus ngizinin. Rasulullah nih harus ngizinin, orang-orang Muslim harus ngizinin mereka kembali ke Makkah. Makanya banyak akhirnya menjadikan ketidakpuasan di hati sahabat gitu ya, sehingga mereka tuh merenung, kita kan bener gitu, tapi kok kita kayak ngalah banget gitu ya. Termasuk waktu itu yang merasa sangat kecewa adalah Sayyidina Umar bin Khattab, bukan karena gak percaya kepada Rasulullah, terlalu cinta kepada Nabi, terlalu cinta kepada syariat, sehingga melihat Nabi diperlakukan begitu tuh marah yang ada di hati mereka. Jadi jangan kita katakan bahwa sahabat kurang ajar atau bagaimana, enggak, kecintaan itulah yang menjadikan mereka tuh punya ghirah yang sangat-sangat gede gitu, sehingga merasa gak terima Rasulullah diperlakukan seperti itu. Sehingga akhirnya setelah Sulhul Hudaybiyah, dan akhirnya memang dalam termasuk perjanjian itu bahwasanya mereka nggak boleh melakukan haji pada tahun itu gitu ya. Nabi pun meminta kepada para sahabat ya akhirnya untuk kembali, akan tapi di situ Nabi memberikan perintah untuk berdirilah dan sembelih hewan kurban kalian. Setelah itu suruh bercukur gitu. Nabi merintahkan kepada sahabat semua untuk melakukan hal tersebut. Cuma sahabat tuh kayak lagi nggak fokus. Sahabat lagi nggak fokus setelah memahami mendengar perjanjian tersebut, nggak fokus, sehingga akhirnya mereka tuh nggak bergerak dengan perintahnya Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi itu sampai ngulang 3 kali, tapi ternyata sahabat itu nggak ngelakuin, sehingga Nabi itu memang saat itu merasa sangat
marah dan kecewa gitu ya. Masuk ke dalam tenda, di situ melihat Rasulullah masuk dengan keadaan yang seperti itu. Lalu Sayyidah Ummu Salamah bertanya, Rasulullah ada apa? Akhirnya diceritakan oleh Nabi Muhammad, sahabat tentang apa yang disampaikan oleh beliau. Akhirnya di situ Sayyidah Ummu Salamah memberikan saran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi Allah, ukhruj anta thumma la takallam ahadan minhum kalimatan hatta tanhar badanaka. Jadi ya Rasulullah, engkau keluar. Udah gitu jangan ngomong ke siapapun sampai engkau memotong kurbanmu, lalu engkau mencukur rambutmu, nanti mereka akan mengikutimu. Akhirnya gitu, Sayyidah Ummu Salamah, daripada engkau capek ngomong gitu ya Rasulullah, praktekin aja langsung. Akhirnya bener, Nabi langsung kalau kita keluar gak bicara sama siapapun, Nabi langsung menyembelih hewan kurban, hewannya beliau, hewan kurban, hewan yang memang untuk jadikan sebagai dam itu ya, hewannya beliau. Setelah itu Nabi mencukur rambutnya, manggil tukang cukur langsung mencukur rambutnya. Saat itu melihat Nabi Muhammad SAW melakukan perbuatan tersebut, itu sahabat gak pakai disuruh lagi, langsung semuanya berebut melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini, jadi itu memang termasuk kebijakan dari Sayyidah Ummu Salamah. Dan juga dari kisah ini juga kita banyak mengambil pelajaran ya, bahwasanya seorang suami ibaratnya mengajak istri untuk bermusyawarah ketika ada permasalahan dan sebagainya, karena bisa saja kadang jawaban itu Allah berikan melalui lisannya istri kan gitu. Sehingga bagi para suami nih, pesan dari bagi para suami, jangan sok bisa menyelesaikan semua permasalahan. Bermusyawarah dengan pasangan itu menjadi suatu yang indah dan untuk membangun keharmonisan. Dan juga bagi istri gitu ya, di saat suami meminta pendapat atau apa, ya maka berusahalah untuk memberikan pendapat yang bijak yang akan menjadi maslahat untuk semuanya. Maka ini pelajaran. Jadi kisah Nabi Muhammad dan para istrinya itu benar-benar kalau kita renungi itu bisa menjadi bekal bagi kita bagaimana kita bisa membangun keindahan dalam rumah tangga. Ada banyak riwayat, terus setelah itu banyak pendapat yang mengatakan bahwasanya Sayyidah Ummu Salamah itu meriwayatkan hadis dari Rasulullah itu sebanyak 380 hadis. Hanya saja yang disepakati oleh Bukhari Muslim ada 13 hadis saja. Dan juga ada pertanyaan juga pernah dilakukan oleh Sayyidah Ummu Salamah gitu ya, bahwasanya beliau pernah bertanya kalau ketika akan mandi besar gitu kan, kita lagi ngepang rambut ya Rasulullah, apakah kepangannya tuh harus dibuka? Kata Rasulullah, enggak, kamu siram aja 3 kali pokoknya sampai, yang penting intinya bisa merata. Selagi yakin dengan tidak dibuka bisa merata, maka itu sudah cukup. Nah, dan juga termasuk Sayyidah Ummu Salamah juga banyak mengambil peran ya, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, beliau juga sering menjadi penasehat dalam pemerintahan. Termasuk yang pernah mendapatkan nasihat dari beliau adalah Sayyidina Utsman ibn Affan, di saat beliau melihat ada perbedaan antara dalam masa pemerintahan Sayyidina Utsman dengan masa sebelumnya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bin Khattab. Karena dikatakan Sayyidina Utsman itu beliau mengambil satu kebijakan yang dianggap tidak adil oleh yang lain, yaitu banyak mengambil yang masuk dalam parlemen beliau itu adalah dari keluarga beliau. Jadi banyak ngambil dari keluarganya, sehingga akhirnya Sayyidah Ummu Salamah pun mendatangi Sayyidina Utsman untuk memberikan nasihat kepada hal tersebut. Artinya ya coba agar Sayyidina Utsman itu bisa meniru apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Utsman ya. Artinya jangan sampai memantik kekacauan, jangan sampai memancing kekacauan dengan kebijakan-kebijakan tersebut. Dan subhanallah, Sayyidina Utsman sendiri adalah seorang yang insaf gitu ya. Beliau sendiri berterima kasih kepada Ummu Salamah akan hal tersebut. Hanya memang kondisi saat itu menjadikan beliau memang belum bisa untuk membuat perombakan secara besar-besaran ya. Karena pun tidak lama setelah itu Sayyidina Utsman pun ternyata dibunuh ya. Dan juga pada waktu perang Jamal ya, terjadi peristiwa perang Jamal ketika Sayyidah Aisyah waktu itu yang sebenarnya pernah kami ceritakan dalam kisah Sayyidah Aisyah akan keluar untuk memberikan masalah pembunuhan Sayyidina Utsman itu. Sempat ketika Sayyidah Aisyah akan keluar, beliau juga mengajak Ummu Salamah untuk ikut bersama beliau. Hanya saja saat itu Ummu Salamah menolak dan bahkan menasihati, sebenarnya beliau sempat menasihati Sayyidah Aisyah untuk tidak berangkat. Hanya saja waktu itu Sayyidah Aisyah melihat kepentingan untuk berangkat itu lebih besar karena adalah untuk kemaslahatan umat. Waktu itu ijtihadnya Sayyidah Aisyah seperti itu gitu. Sehingga akhirnya Sayyidah Ummu Salamah, tapi Sayyidah Ummu Salamah waktu itu menyarankan hanya karena memang saat itu Sayyidah Aisyah melihat kepentingannya seperti itu, maka beliau pun tetap berangkat, bukan karena menentang, tapi memang karena masalah ijtihad gitu ya. Jadi kita nggak bisa menyalahkan Sayyidah Aisyah. Dan dikatakan Sayyidina
Sayyidah Ummu Salamah ini ya, subhanallah, beliau wafat pada masa pemerintahan Yazid ya. Yazid setelah wafatnya Sayyidina Husain, berarti setelah peristiwa Karbala. Dikatakan beliau pada waktu peristiwa Karbala merasakan kesedihan yang teramat sangat, karena memang beliau sendiri termasuk istri yang pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Beliau sudah mengisyaratkan bahwasanya nanti Sayyidina Husain itu akan wafat di satu lembah, yaitu Karbala itu. Itu pernah Rasulullah, Sayyidah Ummu Salamah tuh melihat Nabi Muhammad itu nangis sambil memegang tanah merah, yang ketika ditanya ternyata ini adalah tanah yang di situ nanti akan terjadi pertumpahan darahnya Sayyidina Husain. Dan beliau wafat pada masa pemerintahan Yazid, dan dikatakan beliau ini termasuk istri Nabi Muhammad SAW yang paling terakhir wafat. Jadi yang paling awal wafat adalah Sayyidah Zainab binti Jahash. Ini setelah wafatnya Nabi ya. Paling awal Sayyidah Zainab binti Jahash, dan yang paling terakhir adalah Sayyidah Ummu Salamah. Jadi Sayyidah Ummu Salamah ini yang paling terakhir wafat. Beliau meninggal dalam usia 84 tahun. Ada yang mengatakan beliau meninggal dalam usia 90 tahun. Ada khilaf. Dan putra-putri beliau ya, dari Abu Salamah, ada yang bernama Salamah, lalu bernama Umar, lalu bernama Zainab. Ini memang mereka adalah orang-orang yang berada di bawah asuhannya Nabi Muhammad SAW. Dan dikatakan Nabi pun ya ibaratnya menata untuk putra-putri yang padahal bukan putra-putri beliau gitu ya. Sehingga untuk anak beliau yang bernama Salamah, Rasulullah pernah menikahkan beliau itu dengan seorang wanita bernama Umamah binti Hamzah ibn Abdul Muthalib. Jadi yang namanya Umamah, ada yang Umamah putrinya Sayyidah Zainab, ada yang Umamah putrinya Sayyidina Hamzah. Jadi dinikahkan. Dan juga untuk Umar ya, untuk Umarnya Rasulullah sendiri waktu itu ketika beliau Rasulullah wafat, Umar itu usianya sekitar 9 tahun. Ya. Dan akan tapi beliau pernah di masa Sayyidina Ali, beliau itu pernah diangkat untuk menjadi seorang gubernur di Persia dan di Bahrain. Jadi dan juga sedangkan untuk Zainab gitu ya, pertama namanya beliau adalah Barrah, lalu diganti oleh Rasulullah dengan nama Zainab. Dikatakan pernah satu kisah bahwasanya Zainab tuh ketika Rasulullah sedang mandi, beliau tuh masuk ke tempat Rasulullah mandi, sehingga akhirnya oleh Rasulullah tuh dipercikin air gitu wajahnya. Dan memang beliau tuh dipesenin sama ibunya, kalau kamu mandi kamu datang ke Nabi, waktu kalau Rasulullah mandi kamu datang ke Nabi. Dan memang diperciki oleh air oleh Rasulullah SAW, sampai dikatakan dari percikannya Rasulullah itu menjadikan Sayyidah Zainab ini, putri dari Ummu Salamah ini, wajahnya tidak pernah berubah, bahkan di masa tuanya wajahnya tetap awet muda. Jadi percikannya Nabi itu memang subhanallah, sampai dikatakan ketika Zainab berusia lanjut tuh sama sekali nggak ada yang berkurang dari wajahnya, nggak ada keriputnya, nggak ada tuanya, pokoknya sama seperti ketika masih muda itu, karena berkat dari percikannya air dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan Zainab ini termasuk adalah orang yang paling ahli fikih di zamannya. Jadi subhanallah ya, itu adalah kisah tentang Sayyidah Ummu Salamah dengan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mengambil hikmah di dalamnya, tambah cinta kepada beliau dan juga keluarganya, khususnya kepada istri-istrinya. Kita bisa mengikuti kesolehahannya mereka, kebijakannya mereka dalam mendampingi suami tercinta. Dan insya Allah semoga Allah berikan kemudahan kepada kita untuk itu. Baik, Allah alam bisawab. Baik, terima kasih Umi. Sudah di penghujung acara, kita mohon untuk menarik kesimpulan. Baik, insya Allah ya. Tadi kita sudah belajar dari Sayyidah Ummu Salamah bagaimana agar kita bisa menjadi seorang wanita yang soleha, wanita mulia, yang bijak, yang bisa mendampingi suami kita, bisa mendampingi suami dalam keadaan susah dan dalam keadaan senang gitu ya. Dan semoga kisah yang tadi kita pelajari itu benar-benar menjadi motivasi untuk kita ya. Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah selalu berhusnudzon kepada Allah, meminta kepada Allah kebaikan dari setiap apa yang Allah takdirkan untuk kita. Ketika kita diuji, maka hendaknya kita bersabar dan selalu berprasangka baik kepada Allah bahwa setiap ujian akan selalu ada kebaikan setelahnya. Dan juga setelah itu juga kita belajar bagaimana untuk bisa belajar menjadi seorang istri yang baik ya, yang benar ya. Jadi pelajaran-pelajaran tadi bagaimana Sayyidah Ummu Salamah begitu ya, berusaha untuk bisa mendampingi Rasulullah, memberikan semangat ketika Nabi merasa, jadi bukan menjadi istri yang suka ngomporin suami gitu ya, tapi menjadi istri yang bisa menenangkan suami. Itu kan juga pelajaran bisa kita ambil dari Sayyidah Ummu Salamah. Dan masih banyak lagi pelajaran yang mungkin tadi yang sudah kita pelajari bersama dari apa yang kisah dari Sayyidah Ummu Salamah. Maka ya semoga Allah memberikan ilmu manfaat di dunia wal akhirat dan memudahkan kita untuk mengikutinya.